Halo, selamat datang di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Episode kali ini spesial karena kita bakal wawancara Mas Cipta dan Kak Julian dari GGNW Toys atau Good Guys Never Win Toys, partisipan dari pameran kolaborasi kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa virtual gift-nya di komentar ya. Terpilih ya, Depends on where we're going. Oke, udah mulai ya. Iya. Jadi ini Kak Julian sama Mas Cipta ya. Iya, benar. Nah ya kita mulai sekarang aja ya. Boleh. Nah, ini kita mau mulai dari profilnya dulu. Jadi aku mau nanya GGNW Toys itu apa sih? GGNW sebenarnya perusahaan mainan yang diciptakan tahun 2005 oleh saya sendiri, dan kenapa kita ciptakan GGNW itu karena ada market untuk mainan yang diciptakan di Indonesia yang emang itu wajib harus ada gitu, karena tahun 2005 itu waktu pertama kali ada ToyCon ya, Toy and Comics Fair Jakarta tahun 2005 oleh Saka Production, dan GGNW diundang untuk memamerkan kreasi kita. Jadi tahun itu saya juga emang baru mulai bikin figur-figur dalam bentuk resin, dan ketika saya diundang, kita bikin PT-nya langsung mulai dari situ sih. GGNW itu mulai jadi production house lah, bisa dibilang production. Begitu ya. Sekarang aku mau nanyain tentang sejarah terbentuknya GGNW Toys gitu, perjalanannya sampai akhirnya sekarang jadi terbentuk itu seperti apa sih? Waktu 2005 itu kan benar-benar awal dari toy scene yang ada di Jakarta ya. Ini saya ngebahas Jakarta dulu. Jadi waktu itu emang Jakarta tuh belum ada scene seperti yang ada sekarang gitu. Ada banyak cosplayer, ada banyak komikus, ada banyak orang yang bikin mainan juga. Pokoknya sekarang udah booming gitu scene-nya. Tapi zaman dulu tuh belum ada. Jadi GGNW itu slow burn banget ya. Bisa dibilang slow burn. Slow burn istilahnya di awal tuh orang kayak masih nanya, apa sih ini? Jadi di awal kita masih bikin karya-karya kayak bajakan gitu. Kita masih kayak, saya ngebajak mainan Star Wars, yang Stormtrooper, saya ngebajak mainan G.I. Joe, ngebajak mainan Transformer, pokoknya banyak bajakan lah. Budaya bajakan di Indonesia kan ada gitu. Dan itu emang easy sell. Easy sell itu istilah, maksud saya tuh gampang dijual karena orang udah ngerti apa itu Star Wars, apa itu G.I. Joe, apa itu Transformer. Tapi setelah beberapa toy fair, saya sadar bahwa sebenarnya orang itu siap untuk menerima desain original. Jadi Toy Fair kedua tahun 2006 kita mulai nge-launch figur-figur ciptaan kita sendiri, dan kita udah bukan hanya ngebajak mainan tapi punya desain sendiri juga. Dan lama-lama sampai ya bisa dibilang sampai sekarang lah, itu kita sekarang 100% mainan sendiri, kecuali kalau kita lagi custom ya. Tapi dunia custom itu udah kita terpisah lah dari GGNW. Jadi GGNW itu sekarang fokusnya kepada mainan desain kita sendiri dengan IP, intellectual property kita sendiri. Begitu ya. Nah, dalam membangun brand GGNW Toys ini ada kendala apa sampai sekarang terbentuk ini? Banyak sekali, karena di Jakarta kan di awal kan kita bikin dari resin ya. Resin itu kalau bahasa Inggrisnya resin yang versi Jakarta atau Indonesia yang banyak itu polystone. Polystone itu nggak tahan banting. Jadi waktu kita berubah material kita dari polystone ke plastik, plastiknya polyurethane itu ada kendala karena stoknya nggak ada di Indonesia. Kita harus impor
Dan itu kadang-kadang saya harus bawa pakai koper sendiri gitu ke Indonesia untuk supaya kita ada barang itu. Setelah itu ada beberapa kali kita manufacture di Surabaya juga. Di Mojokerto saya nemu satu factory yang bisa bikin blow mold buat kita. Nah di situ kendalanya factory yang kita milih itu sebenarnya mereka nggak ada pengalaman bikin mainan. Jadi mereka belajar dengan kita juga. Jadi salah satu kendala itu untuk blow molding adalah belajar bagaimana sih kita bikin mainan yang ada artikulasinya, yang dari plastik daur ulang ya. Kita sekarang ini lagi masuk ke dalam dunia plastik daur ulang dan kita dengan target 100% pembuatan mainan dalam plastik daur ulang. Jadi itu ada kendalanya lagi karena mainan plastik itu kan harus di source dari mana, beli dari mana, manufacturing di mana. Ya, ada banyaklah kendala dengan pembuatan mainan. Gitu. Aku mau nanya soal visi misi dari GGNW Toys. Jadi punya visi misi apa ini dari GGNW Toys? Visi misi. Ya mungkin seperti yang saya baru cerita itu, kita pengen bikin sustainable ya, mainan-mainan yang bisa dibilang karena sekarang banyak sekali kan plastik di dunia ini, itu udah banyak dalam media yang dibahas, itu plastik itu nggak bagus, kita cari something yang new gitu. Apakah itu alternatif bukan pakai plastik, atau kita bisa pakai plastik daur ulang, atau kita bisa bikin mainan yang emang compostable gitu, dia bisa breakdown. Ya, jadi kita sekarang ini riset kita itu adalah ke sana, bagaimana kita bisa bikin mainan yang sustainable dan bisa diterima dunia ya, masyarakat. Kayak sekarang ini kita lagi berada di Australia, Julian sama saya sekarang ada di sini. Kita lagi cari tahu, kita lagi riset di sini, lagi cari tahu gimana kita bisa manufacturing lokal di Australia, bagaimana kita bisa bikin dengan factory lokal. Dan juga kita udah beli mesin injection mold sendiri, dan kita harus cari tahu juga bagaimana kita bisa bikin sendiri di sini. Nah, sekarang aku mau beralih ke mainannya nih. Jadi mainan yang dikirimkan ke Museum Blockbuster itu kan clay sama Dolores ya. Jadi bahannya clay sama Dolores ya. Aku mau nanya, jenis mainan apa aja sih yang dihasilkan oleh GGNW Toys? Ada ratusan jadi nggak bisa dibahas, cuman mungkin lebih ke seri ya. Kalau seri Dolores itu kan seri pertama yang waktu saya cerita tuh 2006 kita mulai bikin mainan sendiri. Tuh salah satu mainan pertama tuh adalah Dolores. Dolores itu singkatan Dolls of Resin. Nah setelah itu kita masuk ke apa sih namanya, bikin figur yang 3/4. 3/4 itu ada seri setan lokal. Itu mungkin yang paling terkenal. Ini ada bajunya. Iya, coba pakai fakta. Apalagi coba cerita yang figur kita yang sudah terdaftar di Haki juga, setan lokal itu yang pasti. Terus kita ada seri Warstar, parodinya Star Wars. Kita juga ada beberapa apalagi ada banyak sih, udah pada sold out juga ya. Terus kita setiap kali kita pergi ke convention kayak di Singapura, ke Taiwan, kita pasti ada yang konten lokal untuk negara itu juga, tribute sama respect kita lah ya ke negara masing-masing. Kita juga di sini Australia kan juga ada seri sendiri. Kayak ini bisa dilihat displaynya di sini. Misalnya ya kemarin waktu kita pameran di Taipei, Taiwan, kita bikin seri khusus buat Taiwan. Jadi ini Kaiju Junior. Jadi Kaiju Junior, tapi di sini ceritanya dia lagi serang kota Taipei. Terus ini yang salah satu seri buat Australia. Ini plesetannya He-Man, jadi Marsupials of the Underverse. Jadi ini Dingo. Jadi ada si kangurunya, ini Shiru, kayak Shira tapi Shiru. Ini Squalator, kayak Skeletor tapi koala, Squalator.
ini ada dingonya, ini ada namanya platypus. Jadi kemana aja kita pergi itu, kalau di mana aja kita pamer mainan, kita harus ngikutin budaya yang ada di negara itu, atau misalnya di Indonesia juga sama juga gitu. Kita apa yang lagi populer, apalagi kayak memes yang internet ya. Yang ngasih yang goreng apa? Oh iya, ini rendang crispy misalnya. Absurditas yang kita orang Indonesia, Singapura, Malaysia pada langsung kayak gimana ceritanya? Waktu itu kita juga ada figur legend kayak legend dari yang menurut kita worthy lah gitu. Ada figur Ahok waktu itu. Paling pertama ya bikin mainan Ahok ya, boleh dibilang ya. Dan itu sangat populer sih. Terus sampai ada masalah dengan itu juga gitu, gara-gara izin untuk bikin. Tapi nggak pokoknya kita nggak pengen bikin masalah ya. Jadi misalnya kita diminta untuk jangan dibikin, ya udah kita nggak bikin lagi. Kita udah bikin siapa tuh Pak Raden ya. Itu Pak Raden juga kan sampai anaknya sendiri begitu. Iya. Terus bagian kan buat itu kan charity ya. Oh ya, donasi. Ya itu tidak banyak dari kita GGN berfungsi lah. Nah, yang aku lihat yang aku kalau orang Surabaya ngomongin titenis sih. Kalau aku perhatikan, nah GGNW itu punya konsep mainan yang unik kalau menurut aku. Bisa tolong diceritain nggak proses pembuatannya dari konsepnya gimana sampai pembuatan bikin realisasinya seperti apa, itu bisa diceritain sedikit nggak? Sebenarnya sangat simple sih. Bisa dibilang kan kalau mau bikin karya tuh 90% inspirasi, 1% inspirasi, 99% inspirasi ya. Kalau kita tuh mungkin 50% inspirasi, 50% inspirasi. Jadi di antara ide itu idenya harus bagus banget, harus kental. Dan harus lucu gitu kalau kita mau bikin yang lucu, atau harus cukup apa ya, nendang gitu dengan fans kita gitu. Mereka harus bisa terima. Kalau mereka nggak bisa terima, buat apa kita bikin gitu. Kita emang perusahaan yang bisnis gitu, kita harus bisa jual sesuatu. Jadi kalau kita udah ngobrol ya, ada Julian, ada Jimmy, ada Ambi, ada saya, core team ya, tim intinya. Kalau ada yang merasa wah ini kayaknya kurang, kita harus develop terus tuh idenya sebelum kita bisa kerjakan. Kalau udah oke dengan semuanya, atau ya udah cukup waktunya development untuk bikin mainan, langsung kita bisa bikin. Tapi itu developmentnya itu aja bisa dalam 1 malam, bisa dalam 1 jam, bisa dalam berapa minggu juga gitu. Iya. Nggak ada apa ya, nggak bisa ditentukan, karena yang saya bilang tadi, inspirasi itu kan datang dari mana-mana gitu. Bisa tiba-tiba ada satu meme online yang cocok. Misalnya ada ini kemarin Boba Fett lagi ngetop kan, lagi ngetrend ya. Setelah itu kita bikin figur-figur yang plesetannya Boba Fett, kita bikin Boba Fett. Boba Fett palsu kan, palsu. Jadi dengan Boba Fett itu penjualannya gila, langsung sold out karena orang suka lah. Itu kan yang lagi sekarang banget, lagi in. Jadi kita selalu harus ikut market. Ya, kita penting gercep lah. Ya, mesti gerak cepat. Tapi juga mikir kira-kira apa pas nggak ya, resonate nggak ya sama customer kita, fans kita. Ya. Karena kan ini kan rekam jejak sejarah internet dan lain kan dalam bentuk mainan. Ya. Terus proses paling sulit nih dari proses pembuatan mainan GGNW Toys. Proses yang paling sulit tuh yang mana? Bagian apa? Itu yang tadi, yang proses pikirannya tuh yang kayak lebih ke idenya ya. Ya, itu kalau bikin mainan tuh nggak susah sebenarnya, itu gampang sekali karena kita kan udah bekerja seperti ini sejak 2005 gitu. Saya udah scouting udah lama, dan packagingnya udah kita udah nggak masalah dengan itu. Yang susah itu cari inspirasi sama ide yang merasa laku, yang kita yakin
bisa kita jual. Ya, dua itu penting. Dua itu penting sekali. Kalau kita pengen ada idealismenya juga. Nah, kita harus balance di antara idealisme sama bisnis. Itu mungkin saya bisa bilang itu yang paling susah. Gitu. Waktu itu ada workshop di Singapore Management School untuk anak high school yang fokusnya ke art. Itu salah satu yang kita paling rekomen sih. Karena penting ya. Kalau emang mau survive sebagai toy maker, desainer, artis in general juga. Ya. Idealisme kita penting, nggak boleh dibuang. Tapi kalau kita bisnisnya nggak terbengkalai juga, idealismenya mati juga. Nah, ya. Harus balance, harus itu penting. Itu anak-anak ngerti ya itu. Ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya nih, figur paling bestseller dari GGNW Toys. Saya cuma bisa bilang seri ya, mungkin seri. Seri setan lokal kan. Setan lokal bestseller. Mungkin juga kita bisa lebih liar gitu karena itu kan bukan IP orang. Kita bisa bikin dan serinya banyak banget tentang itu. Ada gambar yang paling setan internasional aja. Nah, ini ada dari pocong kita bikin 1-2 versi. Nyi Roro Kidul juga seller yang bagus. Ini ada Pontianak sama Kuntilanak. Kalau Pontianak kita bikin khusus buat Malaysia karena di sana kan Pontianak bukan Kuntilanak namanya. Ada juga Banaspati, ada juga Leak, ada juga Genderuwo. Ini ada Student Ghost. Ini buat Singapura. Karena di Singapura tuh salah satu hantu yang paling serem itu Student Ghost. Jadi anak yang pakai seragam sekolah, tapi dia kayak menakuti anak-anak sekolah itu. Ini juga nih apa sih namanya? Kuyang, Jelangkung, Wewe Gombel, sama Jenglot. Kalau jenglotnya benar-benar 1:1 size-nya. Jadi kalau itu ada jenglotnya di dalam, bisa keluarin rambut, ada. Jadi setannya pun kita ada setan yang baik ya, karena Wewe Gombel kan setan baik sebenarnya. Jadi dan setan kita paling keren lah. Setan di barat yang serem mana gitu. Horor tuh bener horor brutal, mencekam, mengganggu banget. Nah, untuk figur yang akan datang, GGNW Toys ini bakal menampilkan figur apa? Wah, kita terus. Iya, kita terus bikin sih. Tapi yang proses yang kita mendalami sekarang itu yang bikin pakai plastik daur ulang. Itu kunci. Kita bisa lembus ke dunia recycle plastik. Itu semua akan berubah. Bisnis plan kita akan berubah. Kita bisa collect plastiknya sendiri, kita bisa menghancurkan sendiri, bisa processing ke dalam mesin mold kita sendiri. Production cost kita akan jatuh, tapi output kita akan naik. Jadi secara bisnis ya kita lagi riset ke situ sih. Dan masa depan GGNW itu menuju ke itu sih. Begitu. Kemarin kita Blockbuster Museum kan dikirimi dari buku kuku ya, dikirim gitu juga. Nah itu aku mau nanya sedikit, buku kuku itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu lebih ke apa ya, sejarah saya waktu saya mulai masuk ke dunia pembuatan mainan, tapi saya juga lagi dealing dengan apa ya, cari jati diri sendiri juga kan waktu masih muda lah, cie. Jadi ceritanya sih lebih ke situ sih, tapi mainan itu selalu ada gitu di dalam cerita itu, karena emang waktu itu saya emang kolektor mainan, dan dari dongeng yang saya ciptakan itu ceritanya awal banget dari cerita itu emang cerita tentang toy maker, seorang toy maker yang ya bisa dibilang itu seperti dewa ya, kayak dewa yang membuat dunianya sendiri, dan dunia itu menjadi dunia hayalan di dalam dewa itu, dan itu yang jadi dunia nyatanya saya. Jadi bisa dibilang ya kayak seperti cerita dongeng lah ya,
ada something yang ya yang berhubungan sama apa yang saya bikin sekarang dengan GGNW. Jadi sebenarnya buku-buku itu bukan GGNW, tapi ya, itu mungkin personality saya dulu, cerita personal saya yang kalau nggak ada itu nggak ada GGNW, maksud saya. 10 tahun lamanya ya, kan? 17 tahun, men. 17 tahun. Udah making, baru saya merasa udah cukup waktu untuk menerbitkan. Saya simpan aja itu gambar-gambar semua, puisi-puisi saya nggak pernah saya keluarin. Tapi ya waktu itu ada publisher di Jakarta yang bilang, oh ya ini kita siap nih untuk publish bukunya kalau mau. Gitu. Nah, ini sampai di segmen terakhir, pencapaian dan harapan nih. Pameran apa aja yang pernah diikuti oleh GGNW Toys? Waduh, itu nggak bisa dihitung. Udah banyak. Tahun 2019 aja ada 14 pameran dalam 1 tahun. Dan itu di Australia, belum sama yang di Jakarta. Jadi tahun ini aja, coba tahun ini gambar, ini poster-poster semua pameran yang kita mengadakan. Itu bukan pameran orang lain ya, itu pameran homegrown, ciptaan kita sendiri. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan opening, 13 dengan yang baru ada. Pokoknya banyak banget. Kalau yang memorable aja gitu, pameran yang paling apa? Kalau pameran menurut saya paling memorable tuh yang internasional, seperti Taipei Toy Fair tuh yang ini ya, yang waktu kita bikin Kai Junior. Itu memorable banget. Ini tagline-nya tuh. Itu kita nggak bisa bahasa Cina, tapi itu tulisannya pokoknya Taipei Toy Fair. Taipei Toy Festival 2019. Itu menurut saya, karena itu benar-benar orang datang buat mainan kita, itu luar biasa. Ada satu lagi, waktu Julian sama saya ke Singapura buat Toycon ya. Malaysia. Toycon Malaysia sama Comic Con di Singapura. Kita jadi guest star. Jadi yang datang tuh benar-benar ngantri buat mainan kita. Kalau di Jakarta pernah lah berapa kali kayak gitu, tapi nggak seperti di Malaysia sama Singapura. Itu luar biasa. Experience-nya keren. Sampai diminta tanda tangan, Julian juga tanda tangan mainan. Keren. Keren. Nah, untuk harapan GGNW Toys nih, untuk industri mainan lokal ke depannya, seperti apa? Dari Mas Cipta sama Kak Julian masing-masing. Oh, Julian dulu deh. Well, ya kita sih pengen setelah kita kehantem nih ya, pandemi dan berbagai macam masalah ini itu yang lumayan memukul mundur lah industri yang tadinya lagi pelan-pelan ya ngerangkak makin bagus agak jatuh lagi gitu. Tapi ini harapannya sih kita recover secepat mungkin, bikin acara lagi, dan kedepannya sih kita udah establish sebagai something yang udah beda ya terutama dengan mainan wisata plastik sih. Dan kita siap sih untuk tour lagi. Yoi. Kalau dari saya sih sekarang ini kan mungkin belum lihat, saya kasih lihat ya, ini kita udah punya home base internasional sekarang. This is the toy store. Ini toko kita di sini di Australia. Dan jadi tapi masih belum cukup. Kita masih pengen supaya orang tahu, dan orang selalu tahu gitu, kayak walaupun kita ada di Australia itu kita membawa fire atau api yang kita bawa dari Indonesia juga ke sini gitu. Kita bukan toy maker Australia, kita emang toy maker yang based di Australia, tapi kita awalnya tuh dari Indonesia gitu. Dan itu emang nggak bisa hilang, itu jangan sampai hilang, karena one day sekarang ini kita lagi merantau nih, kita lagi touring nih, lagi cari rezeki di luar negeri. Nah, one day kita akan balik lagi dan kita akan bawa semua yang kita belajar dari luar dan kita akan maju di Indonesia juga gitu. Jadi ini kayak kita lagi belajar sekarang, belajar banyak. Harapan kita itu kita bisa kembali Indonesia dan
ya benar-benar ignite the fire gitu bisa dibilang. Nah ya, pertanyaan tadi tuh jadi pertanyaan terakhir dari kita BMS. Kalau misalkan nanti teman-teman penonton mau tahu update-update selanjutnya, ada sosial media apa nih di GNW Toys? Kita ada di Instagram, kita ada di Facebook. Dua itu sih yang paling penting sih. Jadi Instagramnya @GNWToys, terus kalau di Facebooknya Good Guys Never Win Toy Co. Sambung semua. Kalau untuk store ini di Senar Toy Store. Ya gitu. Nah, itu Toy udah. Store, Instagram dan Facebook. Gitu ya. Jadi Instagram sama Facebook yang terutama ya. Terutama sih paling gampang sih ya. Gitu. Nah, atau apa ya tinggal message saja. Siap. Iya, jadi kita udah selesai interviewnya, udah semua pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Julian, makasih banyak Mas Cipta udah mau diinterview. Ya, sampai ketemu mungkin kapan-kapan. Oh iya, satu lagi kalau untuk penjual kalau mau beli mainannya yang di Indonesia di Tokopedia sih kita ada official Oh, Tokopedia ya, siap. Makasih banyak Kak Julian, makasih banyak Mas Cipta. Ya, bisa. Nah, itu dia wawancara BMS dan GGNW Toys. Gimana menurut kalian? Atau kalau kalian mau request buat BMS bahas apa lagi, bisa banget tinggalin komentarnya di bawah. Buat yang ketinggalan live hari ini, bisa langsung meluncur ke YouTube dan Spotify kita di Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa di-subscribe dan di-follow supaya kalian gak ketinggalan episode kita selanjutnya. Ayo jalan-jalan ke Blockbuster Museum Surabaya di Jalan Raya Kenjeran nomor 463-465 Surabaya. Banyak figur, diorama, dan live sales menarik yang menunggu kalian di sini. Untuk info promo dan pembelian tiket selengkapnya di Instagram kita @blockbustermuseum Surabaya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.